mulai aja kali ya ke pembahasannya. Agak ketutupan sedikit. Oke, kalian udah pada siapin belum catatannya? Terus udah posisinya enak banget belum nih biar belajarnya juga enak, biar ngedengerin materinya juga enak. Oke. Yang belum on cam dulu dong. Kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk pembahasan kali ini itu tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Kayaknya kerajaan Hindu Buddha tuh udah pernah sering dibahas dari zaman kita SD nggak sih? Sampai kita nanti SMA, dan kebetulan soal tentang kerajaan Hindu Buddha ini banyak banget loh di soal UTBK, di SBMPTN, dan seleksi-seleksi mandiri lainnya. Kita langsung ke pembahasan soal aja kali ya. Oke, untuk yang pertama, kira-kira teori apa yang mengatakan bahwa penyebaran agama Hindu disebarkan melalui penaklukan dan kolonialisasi? Kesatria. Nah, itu jawabannya enggak? Kesatria bukan? Oke, kesatria. Ada yang jawab kesatria, ada yang jawab apa tadi? Kolonialisasi juga ada. Ini agak menjebak nih. Di soalnya ada kata kunci kolonialisasi. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ada Brahmana, ada Waisya, ada Sudra, ada Kesatria, sama ada kolonialisasi. Kira-kira yang mana nih jawabannya? A. Teori Brahmana. Ada yang jawab A? Oke. Yang betul itu adalah teori kesatria nih. Seperti yang kita lihat tadi tuh sebelumnya. Oke, gini susah ya. Aku kayak gini aja. Sebelumnya tadi ada yang jawab teori Brahmana, ada yang jawab kolonialisasi. Ini ngejebak banget teman-teman. Jadi karena di sini ada kata kunci kolonialisasi, jadi mungkin kalian akan mikir karena penaklukan dan kolonialisasi, pasti teorinya kolonialisasi. Padahal jawaban sebenarnya itu teori kesatria, yang artinya merupakan teori penyebaran agama Hindu melalui penaklukan dan kolonialisasi. Nah, sekarang kita bahas jawabannya satu-satu ya. Oke. Yang pertama itu buat yang tadi jawab teori Brahmana nih. Teori Brahmana itu merupakan teori penyebaran agama Hindu melalui kaum Brahmana atau kaum cendekiawan. Jadi orang-orang yang punya kasta Brahmana gitu ya di agama Hindu, mereka tuh terkenal, mereka tuh pintar gitu, cendekiawan. Pokoknya mereka adalah kasta teratas di agama Hindu. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang teori Waisya ini, teori penyebaran agama Hindunya melalui sistem perdagangan. Jadi orang-orang yang berkasta Waisya itu, mereka datang ke Indonesia, mereka nyebarin agama Hindu melalui perdagangan gitu. Mereka melakukan sistem jual beli sama orang-orang Indonesia, dan karena mereka saling mengenal, akhirnya mereka sekalian deh kayak menyebarkan agama gitu, kayak saya ini nih agamanya Hindu gitu. Kalian tertarik nggak belajar gitu? Jadi dari sistem perdagangan nih kalau teori Waisya. Kalau teori Sudra itu teori penyebaran agama Hindu melalui kaum Sudra atau golongan budak dari India. Jadi dulu tuh orang-orang India yang kastanya Sudra di agama Hindu, mereka datang ke Indonesia, mereka jadi golongan budak lah, bisa kita bilang seperti itu. Dan dari perbudakan itu akhirnya mereka bisa menyebarkan agama Hindu gitu ke Indonesia. Nah, teori kolonialisasi ini merupakan teori penyebaran agama Hindu melalui orang India yang secara aktif pergi ke Indonesia dan membawa ajaran agama. Jadi teori Sudra sama teori kolonialisasi ini beda-beda tipis ya. Kalau teori Sudra ini mereka orang-orangnya rata-rata budak gitu ya. Sedangkan kalau teori kolonialisasi ini mereka emang dari India masuk ke Indonesia dengan sengaja mereka emang mau nyebarin agama Hindu gitu di Indonesia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Oke. Kita lanjut kalau gitu ke soal yang kedua ya. Kalau ada yang mau ditanyain atau kalian ngerasa aku terlalu cepat jelasinnya, atau kalian masih bingung gitu sama penjelasan aku, kalian bisa langsung open mic dan tanyain aja ya. Oke, untuk soal yang selanjutnya. Manakah yang termasuk kitab agama Hindu di bawah ini? Yang pertama ya Yajurveda Samhita,
yang kedua Winaya Pitaka, yang ketiga Kalamakara, yang keempat ada Pariya, dan yang kelima ada Chandra Sangkala. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Yajurweda Samhita. Yajurweda. Keren banget nih. Ada yang lain nggak kira-kira? Kenapa nggak Winaya Pitaka? Coba jawabannya. Yo. B. Kak. B. Oke. A, Kak. A ya. Rata-rata jawabannya A nih. Bener banget nih, kalian pasti nilai IPS-nya bagus nih waktu sebelumnya. Jadi jawaban yang benar itu yang A ya, teman-teman. Jadi ini ada sekilas gambarnya juga, kalian bisa lihat ya. Jadi kitab agama Hindu yang benar itu Yajurweda Samhita, yang isinya merupakan doa pengantar sesaji untuk dewa yang dipimpin oleh Adwarya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, tadi itu Winaya Pitaka merupakan kitab agama Buddha mengenai peraturan dan hukum yang menentukan cara hidup pemeluknya yang berasal dari ajaran Sang Buddha. Jadi Winaya Pitaka ini merupakan kitab suci dari agama Buddha, teman-teman. Selanjutnya ada Kalamakara. Kalau Kalamakara itu dia bukan kitab. Dia itu merupakan hiasan pintu yang mau masuk ke candi. Fungsi dari Kalamakara ini sebagai pengusir roh-roh jahat. Gitu ya. Kalau Pariya ini merupakan catur warna atau kasta dalam agama Hindu. Jadi sebelumnya kita udah bahas teori-teori penyebaran agama Hindu di Indonesia. Rata-rata kan mereka pakai sistem kasta ya, orang-orang Hindu tuh. Nah, Pariya ini juga merupakan kasta gitu yang ada di agama Hindu, yang golongannya terdiri dari orang yang tidak dianggap dari bagian masyarakat. Jadi istilahnya Pariya itu kayak orang-orang yang bodoh gitu ya, yang jahat, yang kelakuannya buruk, yang sifatnya pokoknya sangat buruk gitu. Sampai akhirnya mereka tuh nggak dianggap dari bagian masyarakat di agama Hindu gitu ya. Jadi kalau Pariya ini merupakan kasta, kalau Kalamakara ini merupakan hiasan pintu masuk candi, Winaya Pitaka ini merupakan kitab suci agama Buddha, dan yang terakhir ada Chandra Sangkala, yang merupakan istilah dalam agama Hindu, yang artinya merupakan susunan kalimat atau gambar yang dapat dibaca sebagai angka. Jadi tulisan agama Hindu tuh ya, jadi dia tuh kayak sebuah kalimat gitu, atau bisa juga gambar yang kalau dibaca dia tuh merupakan sebuah angka gitu. Jadi kalau Chandra Sangkala ini merupakan istilah, sebuah peristilahan di agama Buddha gitu ya, teman-teman. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu tentang kitab agama Buddha atau penjelasan-penjelasannya? Paham, Kak. Paham? Oke, thank you. Kita lanjut ngebahas tentang kitab agama Hindu ya. Jadi nih aku kasih tahu ke kalian ya. Rata-rata kalau misalnya kitab agama Hindu itu, mereka belakangnya ada hita-hitanya. Jadi yang bikin kalian gampang ya untuk ngingat si kitab-kitab agama yang membedakan kitab agama Hindu dan kitab agama Buddha, rata-rata kalau agama Buddha itu kitabnya belakangnya ada taka-taka atau pitakanya gitu. Winaya Pitaka, terus apalagi ya kitab agama Buddha itu pokoknya yang aku tahu Winaya Pitaka ya. Selanjutnya kalau kitab agama Hindu sendiri itu tuh mereka ada Weda dan ada Samhita di belakangnya. Kayak tadi Yajurweda Samhita. Selanjutnya ini ada Rikweda Samhita, ada Samaweda Samhita, ada Atharweda Samhita, ada Upanishad, dan ada Aranyaka. Jadi kedua kitab yang ini teman-teman, itu tuh kitab lain gitu penjelasannya ya. Jadi kalau Rikweda Samhita ini kitab yang berisi syair atau pujian untuk para dewa yang dipimpin oleh Hotar. Sedangkan kalau Samaweda Samhita ini kitab yang berisi syair dan nyanyian untuk para dewa juga, sama ya kayak Rikweda tadi, tapi ini dipimpinnya oleh Udhatar. Terus yang ketiga ada Atharweda Samhita, yang kitabnya itu berisi mantra, sihir, ilmu gaib, dan digunakan oleh para dukun.
teman-teman. Nah, kalau Upanishad ini kitab yang berisi pembahasan hubungan manusia dengan dewa serta makna kehidupan gitu. Jadi kitabnya tuh lebih ke tentang norma sama kayak arah tujuan hidup orang-orang agama Hindu gitu di Upanishad ini, dan mereka tergolong ke dalam kitab lain. Kalau yang ada Weda-Wedanya, mereka itu termasuk ke dalam golongan kitab Weda. Selanjutnya yang terakhir ada Aranyaka, yaitu kitab yang berisi penafsiran kitab Brahmana. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, Brahmana ini golongan orang-orang pemuka agama Hindu gitu ya, Brahmana. Nah, si Aranyaka ini isinya penafsiran dari apa ya? Istilahnya kayak orang-orang Brahmana yang memberikan kayak bukan firman sih, kayak semacam pandangan dari Brahmana. Mereka akan naruhnya di Aranyaka ya. Oke. Kira-kira sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kak, Ya, Hotar sama Udhatar apa, Kak? jadi, oke. Makasih ya pertanyaannya teman-teman. Jadi, kalau setahu aku ya teman-teman. Jadi perbedaan Hotar sama Udhatar itu mereka semacam kayak orang yang memimpin gitu. Antara mereka pemuka agama. Oh, aku nemu nih perbedaannya teman-teman. Aku sorry ya sambil ngelihat e-book juga. Jadi kalau di sini penjelasannya kalau di sini tuh penjelasannya sebenarnya sesimpel Hotar sama Udhatar itu mereka pemimpin aja sih. Mungkin kalau misalnya di agama Islam tuh kayak ada imam tuh yang mimpin sholat, sama ada apa ya kalau di sholat Jumat, khatib. Mereka kayak kan sama-sama pemimpin nih dua-duanya. Tapi yang satu mereka mimpin sholat, dan yang satu lagi mereka kayak memimpin kajian gitu. Nah, kalau Hotar sama Udhatar sebenarnya mereka basically sama aja sih. Cuma mereka mungkin beda dari isi syair pujian dewanya antara Rigweda sama Samawedanya gitu. Jadi peristilahannya aja sih yang beda gitu kalau di Google ya, ini kalau di e-book yang aku temuin. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Sabrina ya? Tadi yang nanya. Iya, Kak. Iya. Jadi gitu Sabrina, kira-kira udah paham belum nih perbedaan dari Hotar sama Udhatar ini? Udah, Kak. Makasih. Sama-sama. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, sedikit ya aku ngasih intermezzo. Tadi kan aku bilang, kalau misalnya kitab agama Hindu itu yang gampang kalian inget deh kata kuncinya. Itu tuh dia ada Weda, Samhita, semuanya. Kecuali si yang dua ini ya. Kecuali si yang Upanishad dan Aranyaka ini. Nih, ada Weda-Wedanya semua kan. Sama ada Samhitanya. Kalau kalau Buddha, sorry. Kalau Buddha itu mereka rata-rata ada taka-takanya. Kayak tadi yang kita lihat, teman-teman. Nggak bisa di-exit. Sebentar. Oke. Kayak tadi ini, Vinaya Pitaka. Itu tuh kan juga kitab agama Buddha ya, teman-teman. Dan satu lagi kalau misalnya kalian familiar sama kitab agama Buddha yang lain, yaitu ada Tripitaka. Kan ada taka-takanya, itu merupakan kitab agama Buddha, sedangkan kalau ada Weda dan Samhitanya, itu tandanya kitab agama Hindu ya teman-teman. Sampai situ kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah masuk tentang agama Buddha nih.
yang merupakan ajaran agama Buddha di bawah ini, kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang pertama ada mengenal sistem kasta dan ajarannya, terus yang B melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari, terus yang C ada 8 jalan utama atau bisa disebut Astafida. Oke, C. C. Yang C, Kak. Oke. Wah, ini kalian berarti udah tamat semuanya ya tentang ajaran agama Buddha ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi jawabannya itu benar ya, teman-teman. Jawabannya itu ada 8 jalan utama Astafida. Oke, kita bahas aja satu-satu ya. Kalau untuk mengenal sistem kasta dan ajarannya, kira-kira ini ajaran agama mana nih? Menurut Hindu kalian? nggak sih? Hindu, Kak. Hindu, benar banget. Tadi kita sebelumnya udah bahas kan tentang ada Brahmana, ada Waisya, ada Sudra, terus ada Ksatria ya. Itu tuh pokoknya yang sistem kasta semuanya merupakan ajaran agama Hindu, teman-teman. Kalau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ya kita semua udah tahu ya kalau itu ajaran agama Islam. Selanjutnya, tatua atau filsafat agama. Kira ini ajaran agama apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Oke. Jadi tatua atau filsafat agama ini sebenarnya juga dia ajaran agama Hindu dan ada juga ajaran agama Konghucu ya mungkin. Kalau aku nggak salah. Sorry banget nih teman-teman. Ya, betul. Jadi dia juga merupakan salah satu ajaran agama Hindu. Selanjutnya ada pengikut kebenaran yang menerima firman Alkitab. Kira-kira ini ajaran agama mana? Yang Kristen, benar banget. Ini ajaran agama Kristen ya. Sekarang kita bahas jawaban yang benar ya. Tentang ajaran agama Buddha. Jadi 8 jalan utama itu yang bisa disebut Astafida merupakan ajaran agama Buddha dalam catur Arya Satyani yang berisi untuk menghilangkan penderitaan, diantaranya yaitu berpikir baik, berniat baik, berkata baik, bertingkah laku baik, makan dan minum yang baik, berusaha yang baik, perhatian yang baik, dan bersemedi yang baik. Jadi ada 8 totalnya ajaran agama Hindu ini. Jadi di dalam agama Hindu itu mereka mengenal istilahnya catur Arya Satyani. Jadi mereka percaya kalau misalnya kita sebagai umat Buddha gitu, agama Buddha, kalau misalnya kita menguasai si Astafida ini, 8 jalan utama ini, itu tuh akan menghilangkan penderitaan umatnya gitu. Yaitu berpikir baik, atau kalau di agama Islam, suuzon ya mungkin, buat teman-teman di sini yang agamanya Muslim. Jadi di Buddha juga ada nih ajaran bersuuzon nih, berniat baik juga. Jadi segala sesuatu yang diniatkan untuk hal yang baik juga menurut Astafida ini akan menghilangkan penderitaan bagi umatnya. Selanjutnya berkata yang baik juga, bertingkah laku yang baik juga, makan dan minum yang baik sesuai ajaran agama mereka juga, berusaha yang baik dalam artian ya mengejar sesuatu dengan baik gitu ya, dalam artian gak males-malesan gitu, kayak kalian ya saat ini yang mungkin ngejar PTN, yang mungkin mau dapat nilai UN sejarahnya bagus gitu nanti buat anak-anak sosum ya, kalian udah berusaha baik banget hari ini, serta perhatian yang baik, sama bersemedi yang baik, atau melakukan ibadah gitu kepada Tuhannya dari agama Hindu sendiri. Gitu ya teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tentang 8 jalan utama ini atau tentang ajaran agama Hindu? Udah paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ke soal yang selanjutnya. Nah, selanjutnya nih. Kita udah mulai masuk ke candi. Oke. Kira-kira di bawah ini yang mana yang termasuk ciri serta candi dari agama Buddha ini emang agak complicated sih. Cuma aku nih dari angkatan 2019 ya, dan ini tuh ada di soal sejarah aku waktu tahun 2019. Candi Prambanan, Kak. Gimana?
Candi Prambanan. A. Candi Prambanan, benar. Candi Prambanan itu candi agama Buddha. Hindu. Sorry. Oh iya Prambanan. Prambanan itu gini teman-teman. Prambanan itu peninggalan kerajaan apa coba ada yang tahu nggak? Enggak. Mataram. Prambanan itu peninggalan kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit itu kerajaan Hindu-Buddha. Sedangkan kalau Candi Prambanan ini peninggalan agama Hindu ya. Sorry banget tadi aku agak sedikit miss. Oke, ciri-ciri yang pertama memiliki 3 atap dan candinya itu Candi Prambanan. Terus yang B memiliki bahan bata merah, candinya Candi Sewu. Yang C memiliki rupa puncak berbentuk kubus, candinya Borobudur. Selanjutnya memiliki rupa puncak stupa, candinya Candi Mendut. Dan yang terakhir memiliki 1 atap, yaitu Candi Arjuna. Maaf Kak, mau nanya Kak. Boleh. Seingat aku pernah waktu dulu SD SMP belajar Candi Prambanan tuh peninggalan kerajaan Mataram ya. Candi Prambanan itu ada di mana coba? Di Jawa Tengah nggak sih? Iya benar. Candi Prambanan itu ada di aduh aku lupa nama daerahnya, pokoknya dia kayak mepet-mepet Jogja gitu loh, teman-teman. Iya. Jadi Candi Prambanan itu benar di Jawa Tengah. Nah. Astagfirullahaladzim. Maafin aku ya, teman-teman. Jadi Candi Prambanan dan Candi Borobudur, tadi siapa? Gania ya yang koreksi aku. Thank you ya, Gania. Aku udah agak lupa-lupa nih. Jadi kalau Majapahit itu, dia candinya biasanya nggak serumit itu sih namanya sebenarnya. Emang akunya aja nih ya, teman-teman yang agak sedikit lupaan ya, maklum umur. Jadi Candi Prambanan itu benar, peninggalan Mataram kuno. Dan Mataram kuno itu agama apa coba? Hindu dan Buddha. Betul. Oke. Ini agak complicated sih soalnya karena mencakup 2. Kita lanjut. Nah, ini. Jadi ini ya, kalian bisa difoto atau dicatat atau kalian mau mengingat-ingat aja. Jadi ini ya teman-teman, perbedaan antara candi Hindu dan candi Buddha. Yang pertama, bentuk bangunannya tinggi dan ramping. Terus kalau Buddha itu bentuk bangunannya cenderung tambun. Tambun tuh gimana ya? Pokoknya nggak tinggi dan ramping deh. Kan kalau Hindu tinggi dan ramping ya teman-teman. Kalau yang Buddha ini tambun katanya. Terus kalau Hindu itu dia cuma memiliki 1 tingkat atap aja. Kalau Buddha memiliki 3 tingkat atap. Selanjutnya yang ketiga yaitu rupa puncaknya berbentuk kubus kalau di Hindu. Dan kalau di Buddha rupa puncaknya berbentuk stupa. Stupa tuh yang dia agak kayak lingkaran gitu bentuknya. Kayak Borobudur itu stupa namanya. Jadi kalau yang emang agak bulat-bulat gitu itu biasanya Buddha. Kalau misalnya kayak agak kubus-kubus gitu dia biasanya Hindu. Terus pintu berupa kala. Kalau Buddha ini yang tadi kita bahas nih. Yaitu pintu berupa kala makara. Selanjutnya kalau yang Hindu ukuran candinya tuh lebih tipis, sedangkan kalau yang Buddha, ukirannya tuh tinggi, menonjol, dan naturalis. Kalau yang Hindu selanjutnya tata letaknya acak dan linear gitu. Dan kalau Buddha tata letaknya mandala konsentris dan formal, lebih simetris kali ya, bahasa yang gampang dimengertinya. Selanjutnya agama Hindu itu biasanya candinya menghadap ke barat, dan kalau Buddha itu ke timur. Dan kalau Hindu itu bahan dasarnya biasanya bata merah, kalau Buddha itu berbahan batu andesit. Nah, bisa dilihat di bawah ini ada contoh-contoh dari candi agama Hindu dan agama Buddha ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, kita balik lagi nih ke jawabannya. Kira-kira
Jawaban yang mana yang benar dari soal nomor 4? C. 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 Ya, C. C. Oke, bener ya. Siapa tuh tadi yang jawab C? Keren yang jawab C. Betul, berarti kalian merhatiin. Jadi jawaban yang benar itu yang C ya, memiliki rupa puncak berbentuk kubus. Ya. Bukan yang C dong. Coba. Yang D nggak sih, Kak? Memiliki rupa puncak stupa. Stupa itu benar, Buddha. Candi Mendut itu candi agama apa? Udah. Oh iya, D. Oh, D-nya, Kak. D, benar. Jadi jawaban yang C sebenarnya Candi Borobudur itu dari yang di sini ya teman-teman, Candi Borobudur itu benar agama Buddha. Tapi kalau kita lihat dari bentuknya, tadi kan dikatakan kubus ya, sedangkan kalau kubus di sini itu agama Hindu, punya agama Hindu. Gitu ya. Kalau misalnya emang agak blank, sorry banget ya teman-teman. Kalian bisa ingetin aku ya, kayak tadi yang ingetin aku siapa, thank you banget. Oke, kira-kira sampai sini perbedaan antara candi agama Hindu dan agama Buddha, kalian ada yang mau nanyain nggak? Jelas ya kayaknya kalau untuk candi, walaupun dari soalnya tuh agak rumit sih. Cuman untuk ini tabel perbedaannya kalian boleh catat dan boleh difoto aja. Kalau misalnya kalian takut kecepatan. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Nanti PPT-nya dikirim kan ke grup Dikirim, Telegramnya, Kak? dikirim kok, tenang. Nanti aku kirim ya ke grup Telegram buat kalian yang belum join. Kalian join ke grupnya sama, jangan lupa juga kalian bikin akun di websitenya Terjago, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Udah mulai masuk ke kerajaan nih. Oke, belum aku bacain soalnya. Ini gampang sih, ini kayaknya soal udah sering dibahas ya di SD ya. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Tadi buat yang jawab A, coba siapa yang jawab tadi? Yan Kutai. Oke. Kutai Madipura. Kutai ini kira-kira berdiri di tahun berapa coba? Ada yang tahu nggak? Abad keempat. Betul, atau 400 Masehi, bener ya. Ini 400. Nah, kalau kerajaan Tarumanegara, kira-kira Tarumanegara itu kerajaan apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Agama Kerajaan Hindu atau pertama di Jawa. Hindu. Betul. Jadi antara Kutai sama Tarumanegara ini nggak beda jauh ya. Cuman kalau kerajaan Kutai ini 400 Masehi atau abad keempat, kalau Tarumanegara ini 414 Masehi. Ya, beda-beda tipis lah. Kalau kerajaan Sriwijaya, ini kira-kira kerajaan agama apa coba? Buddha. Tidak. Tuh, Buddha. jadi kerajaan Sriwijaya ini kerajaan agama Buddha ya. Dia berdirinya di tahun berapa coba? 650 Masehi. Betul, keren banget. 650 Masehi ya. Atau sekitar mau masuk ke abad ke-7. Nah, kalau Mataram kuno nih, yang tadi ninggalin Candi Prambanan, dia berdirinya tahun berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nggak beda jauh nih sama kerajaan Sriwijaya. Ada yang tahu Mataram kuno? Abad ke-8 nggak sih? Kalau Mataram kuno, dia masih Abad agak jauh ke abad ke-8, tapi dia masih di abad ke-7, lebih tepatnya 732 Masehi. 17 Masehi. Kalau Mataram kuno. Iya. 717 Masehi, dan Majapahit biasanya yang paling banyak diingat-ingat sama teman-teman sih, karena paling gampang aja. Sejarahnya yang paling terkenal Majapahit.
kira-kira berdiri di abad keberapa nih? Majapahit nih yang udah agak paling muda deh umurnya di antara Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, sama Mataram kuno. 1200-an nggak sih, Kak? Masehi. Iya, 1200 benar. 1292. 93. Lebih 1 tahun, yaitu 93. Oh. Tadi ada yang jawab 1293 bener ya? 1009 sorry banget, aku agak blank. 1293. 1293. Ini dia udah masuk ke tahun Masehi yang ribuan ya, nggak ratusan kayak Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Mataram kuno. Kalau untuk kerajaan Hindu pertama kalian udah tamat lah ya, udah semuanya udah paham kalau jawabannya itu kerajaan Kutai. Oke, kita lanjut ke soal nomor, sekarang itu nomor 5, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 6. Sekarang kerajaan Buddha pertama di Indonesia. Itu kerajaan apa coba? Sriwijaya. Sriwijaya. Betul. Jadi tadi kita udah bahas satu-satu ya di soal yang nomor 5. Kalau kerajaan Sriwijaya itu dia berdiri di abad ke-7. Dia mepet-mepet abad ke-7 gitu, lebih tepatnya 650 Masehi. Ya, jadi untuk soal nomor 7, yaitu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha sama Hindu yang paling tua di Indonesia. Aku yakin kalian semua udah paham deh. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan siapa? Yang pertama ada Raja Dapuntah yang Jayanasa, ada Dharmakirti, ada Bala Putra Dewa, ada Sakyakirti, dan ada Raja Dharma Wangsa. A. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang A? C. C. C, Kak. C, Dharma Wangsa. Oh iya, C. C. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Jadi, kita lihat nih di sini. Yang pertama ada Raja Dapuntah yang Jayanasa. Raja Dapuntah yang Jayanasa ini pimpinan kerajaan Minanga atau kerajaan Melayu. Selanjutnya ada Dharmakirti. Dia itu guru besarnya kerajaan Sriwijaya yang mengajarkan agama Buddha kepada pendeta Atisa yang datang dari Tibet pada saat itu. Diajarinnya sama Dharmakirti nih, teman-teman. Selanjutnya ada Sakyakirti, yaitu guru agama Buddha yang terkenal di Sriwijaya. Dan dia ini mengarang buku judulnya Hasta Danda Sastra. Gak susah ya pronounce-nya. Hasta Danda Sastra. Selanjutnya Raja Dharma Wangsa, yaitu pemimpin kerajaan Medang yang menyerang kerajaan Sriwijaya pada 1900 Masehi. Jadi kalau Raja Dharma Wangsa ini dia pimpinan kerajaan Medang yang dia itu pernah nyerang Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya di tahun 1900 Masehi. Jadi jawaban yang benarnya yaitu Bala Putra Dewa ya, teman-teman. Kerajaan Sriwijaya ini istilahnya sukses banget deh. Dia tuh jaya banget, mencapai masa keemasannya itu waktu dipimpin sama Bala Putra Dewa. Jawabannya yang benar yaitu yang C. Oke. Sekarang kita lanjut. Soal nomor 8. Candi mana yang di bawah ini yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno? Tadi udah dijawab sama siapa tadi? Teman kita tadi lupa. Yaitu candi peninggalan kerajaan Mataram kuno. Udah nih tadi satu, yaitu Candi Prambanan. Kira-kira selain Candi Prambanan, apalagi nih candi peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, teman-teman? Borobudur. 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 Borobudur, nggak ada yang lain?
Mendut. Candi Mendut. Candi Mendut. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi berdasarkan jawaban yang tadi ya, Candi Mendut, Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu merupakan candi peninggalan kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya di option yang tadi ada juga Candi Muara Takus, Muaro Jambi, Biaro Bahal. Itu merupakan candi peninggalan kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu tepatnya ada di Sumatera Selatan ya. Yang kira-kira bahasanya agak ke Sumatera-Sumateraan gitu. Muara Takus, Muaro Jambi, Biaro Bahal, itu merupakan kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Selanjutnya ada Candi Brahu, ada Candi Tikus juga, merupakan candi peninggalan Majapahit. Dan yang terakhir, ada Candi Kalasan dan Argapura. Dia itu bukan candi, teman-teman. Dia itu merupakan prasasti. Mereka peninggalan Mataram kuno juga, tapi mereka itu prasasti. Jadi untuk soal UTBK ya, buat kalian yang mau UTBK Sosum, kalian harus benar-benar jeli nih ngebaca soal. Jadi, basically, di option yang E, ada Kalasan dan Argapura, mereka ini juga peninggalan kerajaan Mataram kuno. Tapi, kalian perhatiin di sini, candi. Berarti jawabannya yang B ya, tadi udah pada benar jawabannya, yaitu Borobudur sama Candi Prambanan. Itu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kalau Kalasan dan Argapura, mereka juga peninggalan kerajaan Mataram kuno, tapi mereka merupakan prasasti, bukan candi. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai sini tentang candi peninggalan Mataram kuno? Oke, kita lanjut. Oke, aku akan lanjut ya. Selanjutnya, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Di bawah ini kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang pertama ada prasasti Argapura, ada prasasti Kamulan, ada prasasti Balawi, ada prasasti Trowulan, dan yang ada prasasti Ciarutan. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ciarutan. Kak. Betul. Jadi jawabannya itu prasasti Ciarutan. Ini ada gambarnya ya, kalau kalian mau lihat. Jadi prasasti Ciarutan ini terletak di muara Sungai Cisande dan terdapat tapakan kaki Raja Purnawarman nih. Kelihatan nggak di screen kalian? Jadi ini ada tapak kakinya nih di prasastinya, yang merupakan raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara. Gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu yang A. Oke. Soal selanjutnya. Siapakah pendiri sekaligus pemimpin pertama kerajaan Majapahit? Ini juga sering banget keluar. Jangan kan di UTBK, kayaknya di UN juga sering banget deh ini keluar. Kira-kira yang mana nih? Raden Wijaya. C. Raden Wijaya. Raden Wijaya. Iya. Kalau Hayam Wuruk? Itu masa ke puncak pemerintahan. Oke, benar. Benar ya, jadi sekarang kita akan bahas tentang kerajaan Majapahit. Jadi, aku akan ini dulu, akan confirm dulu, jadi jawaban yang benar yaitu Raden Wijaya. Keren deh kalian. Sekarang kita bahas ya, tentang kerajaan Majapahit. Oke, yang pertama ini kerajaan Majapahit. Dulu aku sih bebas Di gitu tahun materi-materi gitu. Di tahun 1292, menantu Kartanegara yaitu Raden Wijaya melarikan diri dari serangan Jaya Katuang dan menyusun kekuatan untuk mengalahkannya dan mendirikan kerajaan Majapahit pada 1293 yang tadi kita udah bahas ya. Jadi jawaban soal ke-10 tadi yaitu Raden Wijaya, bener ya. Jadi di tahun 1292 Raden Wijaya ini merupakan menantunya Kartanegara. Dia diserang sama Jaya Katuang dan akhirnya dia melarikan diri. 1293 dia akhirnya bikin kerajaan. Keren banget ya zaman dulu tuh.
Di tahun 1309 Raden Wijaya akhirnya meninggal nih teman-teman. Dan tahtanya digantiin nama anaknya Raden Wijaya yang namanya Jayanegara di 1309. Kalian jangan ketuker ya. Jadi Raden Wijaya ini papahnya dan Jayanegara ini adalah anaknya Raden Wijaya yang ngegantiin tahtanya Raden Wijaya di tahun 1309 ya teman-teman. Selanjutnya di 1319 Gajah Mada dengan pasukan Bayangkara mengalahkan Rakuti yang pada saat itu mengakibatkan Jayanegara mengungsi ke desa Badandar dan Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih. Mahapatih itu apa ya, kayak ketua prajuritnya kali ya pada saat itu. Dan Jayanegara kembali ke istana setelah mengungsi dari serangan Rakuti. Jadi 1319 nih, Jayanegara itu diserang gitu. Dia kayak mendapat serangan dari Rakuti dan Gajah Mada sama pasukan Bayangkara itu kayak yang nge-backup si Jayanegara, dan akhirnya Jayanagaranya tuh lari ke desa Badandar. Dan setelah akhirnya Gajah Mada sama pasukan Bayangkara memenangkan, intinya mengalahkan Rakuti lah, Jayanegara akhirnya balik lagi ke istana. Dan di tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh Tanca, yang merupakan tabib kerajaan. Dalam kondisi Jayanegara ini nggak punya anak, teman-teman, tanpa keturunan. Sehingga tahtanya digantiin oleh adik perempuannya Jayanegara, namanya Tribuana Tunggadewi. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah paham ya? Udah paham? Kita lanjut. Sorry ya, agak ngolek nih. Selanjutnya, di tahun 1350, Tribuana Tunggadewi meninggal nih. Dan tahtanya digantiin sama anaknya Tribuana Tunggadewi, yaitu Hayam Wuruk. Bener ya, tadi teman-teman ada yang menjawab. Hayam Wuruk itu merupakan pemimpin yang dia tuh bikin Majapahit itu jaya banget gitu pada kepemimpinan Hayam Wuruk. Nah, di tahun selanjutnya, yaitu 1357, Hayam Wuruk itu ingin menikahi putri Sunda gitu, namanya Dyah Pitaloka. Namun Gajah Mada atau Mahapatihnya pada saat itu nggak setuju kalau misalnya Hayam Wuruk itu mau nikah sama Dyah Pitaloka. Nah, sebelum pihak tersebut terlebih dahulu tunduk terhadap kerajaan Majapahit, akhirnya terjadi nih perang bubat. Dan pasukan Sunda akhirnya kalah. Dan Dyah Pitaloka akhirnya bunuh diri, dan Gajah Mada diberhentikan dari jabatannya sebagai Mahapatih, dan Gajah Mada meninggal di tahun 1364. Nah, Gajah Mada ini merupakan salah satu nama universitas terkenal di Indonesia ya teman-teman. Universitas Gajah Mada, mungkin untuk tribute to Gajah Mada akhirnya dijadikanlah nama kampus di Jogja ya, Gajah Mada. Di tahun selanjutnya 1389 Hayam Wuruk meninggal dunia, dan di tahun 1401 sampai 1406 sepeninggalan Hayam Wuruk ada terjadi keributan nih. Jadi pada berebut kekuasaannya Hayam Wuruk nih teman-teman, antara Wikramawardhana, yaitu menantunya Hayam Wuruk, dan Bre Wirabumi, anaknya Hayam Wuruk dari selirnya Hayam Wuruk pada saat itu. Jadi Hayam Wuruk meninggal di tahun 1389, di tahun 1401 sampai 1406 itu ada cekcok pokoknya antara menantu Hayam Wuruk sama anaknya rebutan pengen mimpin kerajaan Majapahit, yang menimbulkan perang Paragreg pada saat itu. Karena mereka ribut, akhirnya ada dah perang aja gitu. Wikramawardhana akhirnya memenangkan perang Paragreg ini, dan penerus dari Wikramawardhana selanjutnya itu ada Suhita, ada Kartawijaya, ada Raja Purwawisesa, dan ada Brawijaya kelima, teman-teman. Jadi sampai situ tentang kerajaan Majapahit. Kira-kira sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak?
tentang kerajaan Majapahit atau tentang tadi yang sekiranya kalian ada yang belum paham. Karena soalnya udah habis nih teman-teman. Agak cepat ya pembahasannya kali ini. Atau ada yang mau ditanyain tentang kerajaan Hindu-Buddha yang lain yang mungkin tadi tidak termuat di dalam soal yang dibikin? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak tentang kerajaan Hindu-Buddha? Kalian udah paham semua? Atau kita mau bahas yang lain nih? Semuanya udah pada paham belum? Sudah, Kak. Paham. Kalau kerajaan Hindu-Buddha, kalian udah pada paham ya kalau kerajaan Hindu-Buddha. Jadi mungkin pertanyaannya minim, mungkin tadi pertanyaannya cuma simpel-simpel aja tentang bedanya Hotar sama Udhatar gitu tadi. Yang memimpin doa-doa gitu buat agama Buddha tadi. Kalau gitu sekarang coba deh kita bahas sedikit lagi. Aku izin buka e-book ya di sini. Kak, mau nanya boleh? Boleh kok. Sonia? Kalau pas UTBK itu tuh banyak soal yang misalnya berdiri abad keberapa gitu nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang banyak tergantung tahun sih ya. Kalau di aku itu kerajaan Hindu-Buddha lebih ke memperdalam kerajaannya sih kayak tadi. Kayak rajanya, terus peninggalan raja siapa yang paling jaya, kayak gitu. Sama perbedaan candi. Terus kalau misalnya berdiri-berdirinya itu karena aku waktu itu N-nya kedapetan, aku N-nya sosiologi. Di soal apa ya waktu itu? Aku pernah ikut juga ya teman-teman. SIMAK UI itu ada berdirinya kerajaan di Soshum itu tuh, tapi sebenarnya nggak begitu banyak sih, makanya aku juga kurang banyak masukin ke sini ke soalnya. Tapi menurut aku kalian perdalam aja tentang kerajaan kayak Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno itu berdirinya di tahun berapa. Sebenarnya nggak perlu dihafalin banget sih, seenggaknya kalian paham aja. Yang pertama berdiri itu Kutai, setelah Kutai itu ada Tarumanegara, bedanya nggak begitu jauh. Selanjutnya tuh ada Sriwijaya, yaitu agama Buddha. Setelah Sriwijaya ada Mataram kuno. Terus sampai seterusnya ada Majapahit. Nah, setelah Mataram kuno, sebelum mau ke Majapahit, itu kan ada beberapa kerajaan lagi ya teman-teman. Ada yang ingat nggak kira-kira ada kerajaan apa lagi sih sebelum si kerajaan Majapahit ini? Kan tadi kita udah bahas ada Kutai, ada Tarumanegara, ada Sriwijaya, ada Mataram kuno juga. Terus ada kerajaan apa lagi nih? Yang tadi kita betul, yang tadi kita bahas Kediri. Ya, ada Kediri juga. Nah, yang tadi kita bahas tentang rajanya tuh, tadi kita bahas nomor berapa ya? Nah, Raja Dharmawangsa. Itu ada kerajaan Medang, teman-teman. Medang Kamulan, Kahuripan, Mataram Jawa Timur. Terus selanjutnya ada kerajaan Kediri, tadi juga ada yang menyebut ya, kerajaan Kediri bener banget. Terus ada kerajaan Singosari nih. Kira-kira kerajaan Singosari kalian paham atau ada yang mau ditanyain nggak? Karena aku nggak masukin nih ke soal yang kali ini nih, untuk kerajaan Singosari. Singosari itu letaknya ada di mana coba, ada yang tahu nggak? Ayo. Jadi kerajaan Singosari ini tepatnya ada di Malang, Jawa Timur ya teman-teman. Itu juga basic lah. Seenggaknya kalian tahu aja ya tentang kerajaan Singosari. Dan selanjutnya kerajaan Majapahit itu kerajaan Hindu-Buddha. Oke, untuk materi kerajaan Hindu-Buddha kayaknya udah pada paham semua ya teman-teman di sini untuk candi, peninggalan prasasti, dan kerajaan-kerajaannya juga. Pokoknya pesan aku yang penting kalian
jangan terlalu ngehafal sih, yang penting kalian paham aja gitu sama kapan berdirinya, terus konsepsi kerajaan ini tuh gimana sih sebenarnya, kayak yang membedakan antara Kutai sama Tarumanegara, yang membedakan Majapahit sama Sriwijaya gitu misalnya. Intinya kalian lebih baik memahami gitu ketimbang kalian ngafal-ngafal aja. Kalau pesan dari aku sih gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaannya teman-teman? Kak, aku mau nanya dong. Boleh, bisa. Kan katanya gara-gara ada yang Gajah Mada sama Dyah Pitaloka itu, jadi di Jawa Barat tuh nggak boleh pakai nama yang berkaitan sama kerajaan di Jawa Timur. Sebaliknya di Jawa Timur juga nggak boleh ada berkaitan sama hal Jawa Barat. Itu kenapa, Kak? Kira-kira? Jadi pertanyaannya akibat perang apa ya namanya? Yang tadi Dyah Pitaloka itu yang kerajaan Majapahit. Iya. Pokoknya akibat peperangan itu, pertanyaan kamu berarti tadi intinya orang Jawa Barat nggak boleh pakai nama yang berbau kerajaan Jawa Timur dan sebaliknya juga gitu ya? Iya, kayak nama jalan gitu, misalnya Jalan Pajajaran di Yogyakarta, nggak boleh gitu. Oh iya, oke. Kenapa kan? Kalau untuk pertanyaan itu sih ya, menurut aku ini aku agak logik aja ya. Mungkin karena emang mereka kan dulu berseteru banget tuh ya, dan mungkin budayanya turun-temurun sampai ke turunan-turunannya sekarang, sehingga mungkin mereka tertanam nih di dalam otak mereka kayak, karena dulu kita pernah perang dingin nih sama si kerajaan yang itu, yang Jawa Timur pada saat itu, jadi kita nggak usah deh pakai nama-nama yang mereka gitu, kayak kita pakai aja nama-nama yang ada di kerajaannya kita. Sebaliknya juga mungkin Jawa Timur merepresentasikan apa yang dilakukan sama orang Jawa Barat juga mungkin karena itu ya. Kalau untuk penjelasan ilmiahnya sendiri menurut aku kayaknya itu nggak ada sih, kayak atau mungkin nama anak gitu ya, nama orang yang nggak boleh pokoknya pakai kerajaan Sunda atau pokoknya nama-nama yang berbau Sunda sama nama-nama yang berbau Jawa Timur itu karena menurutku orang Indonesia kental aja gitu budayanya sama adat istiadatnya turun-temurun gitu ya. Jadi akhirnya menimbulkan pemikiran di dalam otak mereka tuh kayak nggak boleh, soalnya pada saat itu kan kita gini kayak gitu. Cuma kalau untuk penjelasan ilmiahnya sendiri, Disa, kalau aku sih belum nemu ya. Jadi menurut aku kayaknya itu karena orang-orang Indonesia aja ada-adaan. Tapi kalau untuk dari logika yang aku pahami ya dari pertanyaan kamu, menurut aku kayak gitu sih. Sama aja kayak kalau misalnya Disa musuhan sama Indah, terus nanti Disa merintahin ke anak-anaknya Disa, pokoknya kalian nggak boleh main sama anak-anaknya Indah kayak gitu, dan Indah juga sebaliknya kayak gitu karena kalian pernah berantem parah gitu. Jadi mungkin fenomenanya seperti itu Disa kalau dari aku. Coba, tapi pertanyaannya bagus sih, nanti aku bisa coba cari jurnal ilmiahnya ada nggak yang ngejelasin tentang itu ya. Thank you Disa pertanyaannya. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Selain Disa nih. Pertanyaannya bagus nih, bikin aku jadi skeptis ya pertanyaannya. Nanti coba mungkin aku akan cari ya. Dan mungkin nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Nanti boleh join di jam sebelum kita mulai, jam 7, nanti kita juga bisa bahas itu ya. Pertanyaannya akan aku cari nih. Bisa ngasih aku PR nih kalau gitu. Selain Disa, nggak ada yang mau nanya lagi, teman-teman udah jelas semua? Jelas, Kak. Jelas. Oke, thank you Sonia. Dan teman-teman yang lain, thank you. Ada satu pesan nih dari aku. Buat kalian semua yang malam ini join, you guys are amazing no matter what. Jadi buat kalian yang malam ini udah join kelas aku, thank you banget. Partisipasinya dan kerjasamanya ya, buat kalian yang tadi ngoreksi aku, ada kesalahan, dan buat kalian tadi beberapa yang nanya juga, makasih banget udah ngasih masukan. Kalian amazing no matter what. Biasanya di waktu-waktu kalian sekarang ini kalian lagi gencar-gencar ya diomongin orang atau mungkin direndahin gitu sama orang, kayak misalnya kalian punya mimpi mau masuk UGM, mau masuk ITB, mau masuk UI ya, biasanya kalau sosum sih UI, UGM, atau apalagi kira-kira kalian pada mau masuk univ mana nih teman-teman?
sharing dong sedikit, biar nanti diaminin sama teman-teman yang ada di sini. UI, Kak. UI, Kak. Emang rata-rata UI sih. Semoga UGM, kalian- Kak. Undip. UGM. Unair. UNY, Kak. Unair, UNY, wah keren. Kalian yang udah join malam ini keren banget. Jadi buat kalian ya, jangan kaget misalnya Sun kalian nanti direndahin gitu istilahnya sama orang kayak emang kamu bisa masuk UI, emang kamu bisa masuk Unair, masuk UGM, masuk UNY gitu. Kalian inget ya kata-kata aku terus. You guys are amazing no matter what. Kalian tuh keren banget. Kalian mau berusaha malam-malam gini. Mungkin teman-teman kalian yang lain ada yang lagi buat cowok-cowok gitu ya. Gak memungkiri teman-teman cewek juga sih. Ada yang main PS, ada yang lagi TikTokan mungkin, ada yang lagi nonton YouTube. Sedangkan kalian di sini ikut kelas aku ngebahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kalian amazing banget semuanya. Thank you. Buat semua yang udah berpartisipasi untuk mungkin pertanyaan atau nanti ada apa materi-materi yang kalian mau perdalam lagi selanjutnya, kita bisa ketemu di pertemuan yang selanjutnya ya. Thank you banget buat semuanya. Berhubung waktunya juga udah mau habis, aku pamit ya. Selebihnya aku minta maaf sama kesalahan-kesalahan yang tadi, entah kesalahan teknis, entah tadi daya ingat aku yang salah ya. Mohon maaf sebesar-besarnya buat teman-teman dan makasih juga buat yang udah ngoreksi, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya ya. Selamat istirahat. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Buat Adima boleh di Makasih, Kak.